Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar bareng. Nah, kali ini kita akan bahas TWK Pancasila part 3. Yuk, langsung aja ya kita ke soal nomor 21. Pancasila mempunyai peranan sebagai paradigma pembangunan nasional. Maksudnya adalah A. Pancasila menjadi dasar segala aspek pembangunan di Indonesia. B. Pertumbuhan yang harus dibangun demi kemajuan yang akan datang. C. Pembangunan harus merata sampai pelosok. D. Pembangunan tanpa melibatkan pihak luar. Atau E. Pancasila menjadi penentu pembangunan yang dilakukan Indonesia. Tepat sekali, jawabannya adalah yang A, yaitu Pancasila menjadi dasar segala aspek pembangunan di Indonesia. Berikut adalah penjelasannya. Di mana Pancasila ini sebagai dasar segala aspek pembangunan di Indonesia, sehingga segala bentuk pembangunan tidak boleh menyalahi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Selanjutnya nomor 22. Menjadi salah satu anggota DPD merupakan salah satu contoh bentuk keikutsertaan rakyat dalam A. Permusyawaratan, B. Perwakilan, C. Hikmat kebijaksanaan, D. Kerakyatan, atau E. Keadilan. Ya, tepat sekali jawabannya adalah yang B. Perwakilan. Dengan menjadi salah satu anggota DPD, ini berarti menjadi salah satu wakil rakyat untuk dapat menyampaikan aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat mengontrol kinerja pemerintah. 23. Lambang yang ada pada burung Garuda mengandung makna sesuai dengan sila yang ada pada Pancasila. Sila keempat pada burung Garuda dilambangkan dengan A. Rantai, B. Pohon beringin, C. Kepala banteng, D. Padi dan kapas, atau E. Bintang. Tepat sekali jawabannya adalah yang C. Kepala banteng. Berikut adalah pembahasannya, di mana kepala banteng ini melambangkan sila keempat. Sudah jelas ya untuk itu. Nomor 24. Lambang negara burung Garuda memiliki makna yang terkandung di dalamnya, di mana jumlah bulu pada masing-masing sayap burung Garuda berjumlah A. 17, B. 8, C. 45, D. 19, atau E. 10. Tepat sekali jawabannya adalah yang A, yaitu 17. Jumlah bulu yang ada pada burung Garuda melambangkan hari proklamasi kemerdekaan. 1. Jumlah pada masing-masing sayap yaitu ada 17. Jumlah bulu pada ekor yaitu 8. Jumlah bulu di leher 45 dan jumlah bulu di bawah perisai atau pangkal ekor 19. 25. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945, negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah A. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. B. Negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara. C. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. D. Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, atau E. Dalam kehidupan bernegara berdasarkan kepada ajaran Tuhan. Ya, kira-kira mana ya jawaban yang tepat menurut kamu? Iya, tepat sekali jawabannya adalah yang B, yaitu negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara. Berikut adalah pembahasannya, di mana negara ini bertanggung jawab untuk memberikan keadilan kepada seluruh rakyat dalam segala aspek kehidupan sehingga kesejahteraan masyarakat pun dapat tercapai. Hal ini juga merupakan makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. 26. Pancasila sebagai ideologi terbuka, isinya tidak langsung operasional. Maksudnya adalah A. Pancasila harus ada penjabaran. B. Tidak dapat dioperasionalkan semua golongan yang ada. C. Pancasila menjawab semua perkembangan zaman. D. Pancasila harus dapat mewujudkan cita-cita bersama. Atau E. Pancasila dinilai sulit untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tepat sekali jawabannya adalah yang A, yaitu Pancasila harus ada penjabaran. Berikut adalah penjelasannya, di mana Pancasila ini tidak dapat langsung dioperasionalkan karena harus ada penjabaran lebih lanjut menyangkut isi dan makna di dalamnya. Kemudian baru diterapkan dalam kehidupan. 27. Pada Pancasila yang menjadi sumber nilai kehidupan bangsa Indonesia adalah sila ke A1, B2, C3,
D. 4, atau E. 5? Tepat sekali jawabannya adalah yang A, yaitu 1. Yang menjadi sumber nilai kehidupan bangsa adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menjadi sumber dari segala nilai kehidupan karena ajaran yang diturunkan dari Tuhan yang mengatur tentang bagaimana berhubungan antar individu maupun masyarakat sehingga kehidupan bernegara juga dapat berjalan teratur. 28. Seluruh komponen bangsa melakukan pembangunan dengan bergotong royong yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Ini merupakan salah satu asas dalam pembangunan nasional, yaitu A. Asas demokrasi, B. Asas adil dan merata, C. Asas perikemanusiaan, D. Asas usaha bersama dan kekeluargaan, atau E. Asas kesamaan. Tepat sekali jawabannya adalah yang D, yaitu asas usaha bersama dan kekeluargaan. Dengan adanya usaha bersama untuk melakukan pembangunan, maka akan berdampak pada waktu tercapainya yang relatif lebih singkat. 29. Ada beberapa macam bentuk ideologi di dunia ini. Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme ditinjau dari segi hukum ialah A. Pada Pancasila hukum untuk melindungi individu, sedangkan pada liberalisme untuk kepentingan bersama. B. Pada Pancasila hukum digunakan untuk kalangan bawah, sedangkan liberal untuk semua golongan. C. Pada Pancasila hukum menjunjung tinggi kesetaraan individu dan masyarakat, sedangkan liberal untuk melindungi individu. D. Pada Pancasila hukum untuk satu kekuatan yang berkuasa, sedangkan liberal untuk kepentingan partai politik. Atau E. Pada Pancasila hukum untuk mewujudkan kapitalis, sedangkan liberal untuk mewujudkan sistem sosialis. Tepat sekali jawabannya adalah yang C, yaitu pada Pancasila hukum menjunjung tinggi kesetaraan individu dan masyarakat, sedangkan liberal untuk melindungi individu. Untuk pembahasannya, pada Pancasila hukum menjunjung tinggi kesetaraan individu dan masyarakat sehingga semua sama di depan hukum ya, sedangkan liberal untuk hanya untuk melindungi individu. 30. Pembangunan bagi suatu negara membawa dampak untuk negara tersebut. Tujuan utama adanya pembangunan nasional adalah A. Bersaing dengan negara lain, B. Mengangkat harkat dan martabat manusia dan bangsa itu sendiri, C. Menjadikannya sebagai penopang hidup orang-orang, D. Menaikkan gengsi di mata internasional, atau E. Melaksanakan hasil musyawarah. Tepat sekali jawabannya adalah yang B, yaitu mengangkat harkat dan martabat manusia dan bangsa itu sendiri. Baik, tujuan utama pembangunan adalah mengangkat harkat dan martabat bangsa sehingga tidak diremehkan bangsa lain serta menunjukkan kepada dunia bahwa negara dapat berkembang terus. Nah, itu merupakan 10 soal dari kami. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.